Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foi onami remai. Selamat berjumpa kembali bersama saya, host yang fenomenal, yang sudah tidak asing lagi tentunya, Bribka Ruben Madubun atau biasa disapa Bang Roy. Dan saat ini kami akan menemani para pemirsa di rumah dan tentunya para penonton setia YouTube Polres Jayapura dan podcast Siklop 2002 selama beberapa menit ke depan dengan tamu yang sangat luar biasa, seorang perempuan Papua yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kalangan Polres Jayapura, tetapi bagi pemirsa dan para penonton setia mungkin masih asing ya mendengar nama beliau. Kita menunggu saja beberapa saat lagi, setelah ini kita akan kembali bertemu dan berjumpa dengan tamu yang sangat luar biasa hari ini. So, tetap stay tune. Oke, seperti janji saya di awal, siapakah tamu kita hari ini yang spesial sekali? Tentunya sudah tidak asing lagi tamu kita yang hadir di studio saat ini dengan Ibu Kabak SDM Polres Jayapura. Silakan Ibu memperkenalkan diri kepada para penonton setia kita podcast Siklop 2002. Baik, selamat pagi Rene Foy buat warga Kota Sentani. Saya namanya Kesaina Taime, biasa dipanggil Ina Taime. Ibu Ina Taime, tepatnya Taime ini asli Sentani ya Bu ya? Ya, saya asli Sentani Tengah dari Kampung Ajau. Dari Kampung Ajau, luar biasa sekali. Baik Ibu, kita bincang-bincang hari ini tema kita tentang binlat. Namun sebelum kita berbicara tentang binlat, apa itu binlat dan tujuannya untuk apa, saya ingin bertanya sedikit. Ibu kelihatan dari wajahnya ya, orang mungkin melihat bahwa ini jarang kita lihat di Polda Papua. Sebenarnya Ibu lama tugasnya di mana? Karena banyak juga teman-teman kita bertanya, wah Ibu kayaknya lama di luar ya. Silakan Ibu. Baik, saya lama bertugas di Jakarta. Kebetulan saya pernah tugas di Polda Metro, di Mabes Polri, dan Selapa Polri. Kemudian terakhir saya sebelum pindah ke Papua, saya terakhir berdinas di Sekolah Polisi Wanita. Wow, luar biasa. Berapa lama Ibu di luar Papua? 33 tahun. 33 tahun, bayangkan. Sampai dialeknya Ibu ya sudah kelihatan kayak orang-orang Jawa begitu ya. Baik Ibu, hanya intermezzo. Ya Ibu izin, ini kita sekarang berbicara binlat. Binlat itu sebenarnya apa sih pengertian atau kepanjangan dari binlat itu? Silakan Ibu. Baik, warga Kota Kabupaten Jayapura dan Kota Sentani khususnya, bahwa saat ini di Polres Jayapura sedang diadakan pembinaan dan pelatihan bagi putra-putri Kabupaten Jayapura khususnya Kota Sentani yang nantinya akan mendaftar sebagai calon anggota Polri di tahun anggaran 2023. Baik, berarti binlat ini adalah pembinaan dan pelatihan ya. Pembinaan pelatihan kepada anak-anak kita calon pendaftar anggota Polri tentunya. Ya, kira-kira sejak kapan binlat ini dilaksanakan, kemudian berakhirnya nanti kapan? Silakan. Ya, baik Pak Ruben dan warga Kabupaten Jayapura dan Kota Sentani, bahwa nanti di akhir bulan Maret nanti dibuka pendaftaran terpadu seleksi penerimaan anggota Polri. Terkait dengan itu, Kapolda Papua membuat kebijakan melalui Polres jajaran untuk melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada putra-putri kita, supaya ada gambaran bagaimana sih melalui tahapan-tahapan pendaftaran itu. Baik, berarti supaya mereka punya persiapan begitu ya Pak, supaya ada persiapan. Mereka tidak kaget atau tidak terkejut dengan wah ini kok begini nih begini. Ya. Baik Ibu, kira-kira apa saja sih materi-materi dalam binlat yang diberikan oleh para pelatih atau dari panitia kita? Baik. Silakan. Baik Pak Ruben dan warga Kabupaten Jayapura, pembinaan dan pelatihan di Polres Jayapura
tidak jauh dari item tes yang akan dilalui oleh putra-putra kita, putri kita saat mendaftar nantinya. Yang pertama adalah keselamatan jasmani, kemudian kami juga memberikan edukasi oleh si dokes kita, memberikan gambaran, mempersiapkan kesehatannya, kemudian kita mapping tentang psikologi, gambaran untuk menghadapi tes psikologi, kemudian persiapan administrasi apa saja. Kami juga melaksanakan binlat. Bagaimana sih cara mendaftar online? Kita kasih gambaran kepada mereka harus bukanya bagaimana, kemudian apa saja yang diinput di dalam pendaftaran online tersebut. Baik, luar biasa. Berarti setiap item tes yang akan mereka lalui itu yang dilatihkan di binlat. Betul sekali. Wow, luar biasa, sungguh mulia sekali ya tugas-tugas bapak-bapak dan ibu-ibu polisi kita ini. Ya, dan kita kalau anak-anak kita nih sudah misal nih sudah mengikuti binlat, namun bagaimana dengan yang tidak mengikuti binlat? Apakah nanti pada saat penerimaan mereka juga boleh mendaftar? Oh, boleh, sangat boleh. Karena kita kembali ke tujuan binlat ini hanya untuk memberikan gambaran. Bagi mereka yang tidak mengikuti binlat, jangan malu, jangan takut untuk mendaftar, tetap boleh. Tapi hanya akan ada berbeda ya. Ya. Bagi yang sudah binlat, mereka akan lebih siap mentalnya. Sementara yang tidak binlat mungkin ya masih meraba-raba, waduh ini bagaimana. Mungkin begitu ya Bu? Mungkin juga bagi yang tidak mengikuti binlat, mungkin tahun kemarin sudah mengikuti. Oh, sudah mengikuti, jadi sehingga, sudah tahu gambaran. Jadi di binlat kali ini mungkin dia tidak ikut. Wow. Tetapi disampaikan kepada adik-adik atau putra-putri kita yang akan mendaftar nantinya, kalau tidak ikut binlat boleh kok mendaftar nantinya, boleh. Baik. Berarti tujuannya tadi kita berbicara tentang tujuan binlat ini adalah untuk mempersiapkan putra-putri kita, anak-anak kita di Kabupaten Jayapura untuk lebih siap dalam menghadapi penerimaan polisi. Jadi ketika mengikuti item demi item tidak kaget. Ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita berbicara tentang binlat dan berbicara juga tentang penerimaan. Kira-kira syarat-syarat apa saja yang dipersiapkan? Kemudian nanti pendaftarannya di mana? Silakan. Untuk persyaratannya Pak Ruben secara resmi nanti disampaikan melalui media-media di akhir bulan ini. Di akhir bulan Begitu ini. Informasinya dari Polda Papua tentunya. Kemudian untuk persyaratan yang mereka harus siapin, yang pertama adalah tentunya sehat jasmani, rohani. Kemudian administrasi seperti jasa, kemudian vaksin, SKCK, kemudian persyaratan lainnya ya. Persyaratan surat-surat kesehatan seperti itu. Baik Ibu, tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit motivasi ya buat anak-anak kita di rumah. Pesan-pesan apa atau ada motivasi apa dari Ibu untuk sebagai dorongan buat anak-anak kita? Silakan. Ya, sebagai ibu, sebagai kakak tentunya mengajak kepada adik-adik atau anak-anakku yang niat untuk mendaftar sebagai anggota Polri. Yang pertama, ayo siapkan mentalnya, siapkan kesehatannya, tidur yang cukup sehingga siap secara fisik dan mental. Kemudian jangan takut untuk mendaftar. Datang saja. Kalau belum jelas, ayo datang sebelum masih ada waktu sebelum mendaftar. Boleh datang ke Polres Jayapura untuk tanya-tanya persyaratan apa saja. Kemudian yang terpenting bagi yang akan mendaftar,
jangan takut, jangan malu, khususnya bagi putra-putri asli Papua. Jangan malu, jangan takut, berusaha dengan tekad saya harus bisa. Kalau kita sudah berusaha, pasti tidak akan mengkhianati hasil dari usaha kita. Baik, demikian Pak Ruben. Baik, terima kasih Ibu. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara ini. Saya atas nama seluruh kru dan staf podcast Siklop 2002 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai memberkati Ibu dalam tugas sehari-hari dan juga dalam keluarga serta karir. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara kita podcast Siklop 2002 hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih buat semua kru bahkan seluruh penonton yang sudah tetap setia menyaksikan siaran kami. Kiranya Tuhan yang punya kuasa langit dan bumi akan selalu memberkati kita semua. Foi, Onamire.